Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Sidang Jumat yang berbahagia di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Maka pada khutbah ini masih kita melanjutkan bagian yang ketiga dari khutbah tentang keutamaan orang-orang yang berpuasa. Maka sebelum kita masuk kepada bulan Ramadan, bulan diwajibkan bagi seluruh kaum muslimin untuk berpuasa, maka kita masuk kepada ilmu tentang keutamaan-keutamaannya. Maka keutamaan yang ke-9 di dunia bagi mereka orang-orang yang berpuasa, maka puasa tersebut wiqayatun minal ma'asi, menyebabkan orang yang berpuasa terjauh dari kemaksiatan. Maka poin yang ke-9, keutamaan orang yang berpuasa menjauhkan dirinya dari kemaksiatan. Maka bagaimana seseorang yang berpuasa akan mencuri, akan memukul kaum muslimin dengan kezaliman, bahkan meninggalkan syariat seperti berpuasa kemudian tidak sholat 5 waktu, ataupun apa saja. Maka orang-orang yang melaksanakan puasa dengan puasanya akan mencegah dari perbuatan kemaksiatan. Maka bagaimana seseorang yang berpuasa dia akan berzina di siang Ramadan, dia akan mencuri dan dia akan merampok, dan bahkan dia akan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan menjauhi larangan Allah, seperti tidak sholat zuhur, tidak sholat fajr, tidak sholat asr. Maka semua itu akan terjauh di saat dia dalam keadaan lapar berpuasa. Karena di saat dia berpuasa seperti disebutkan oleh Allah di hadits qudsi, asyamu li wa ana ajzibih yada ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Maka orang yang berpuasa itu dia menahan laparnya untukku dan menahan rasa hausnya untukku, dan tidak berhubungan intim dengan istrinya, padahal dia menginginkan istrinya. Di siang Ramadan dia tinggalkan karena aku. Maka bagaimana pada saat itu seorang yang berpuasa melaksanakan kemaksiatan, sudah capek dengan lapar dan hausnya, kemudian melaksanakan kemaksiatan dengan meninggalkan sholat 5 waktu, dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban, atau melaksanakan perbuatan keburukan, maka akan sia-sia pahala dari puasa yang laparnya. Maka ini yang menyebabkan keutamaan berpuasa. Orang yang berpuasa akan menyebabkan seseorang yang berpuasa Ramadan melaksanakan perintah-perintah Allah dan terjauh dari kemaksiatan. Dan di lafaz yang setelahnya juga mendukung, di mana disebutkan asyamu junnah, puasa itu adalah tameng dari perbuatan dosa. As-shaimu la yarfuth wa la yajhal. Maka orang yang berpuasa dilarang untuk agresor, memulai dari kemungkaran, dari kemaksiatan.
kata Nabi, orang yang berpuasa jangan memulai menghina dengan ucapan-ucapan yang keji, dengan ucapan-ucapan yang mengandung perbuatan kemaksiatan, mencela saudaranya, bergibah kepada saudaranya, dan mengutuk saudaranya. Maka kata Nabi, orang yang berpuasa tameng dari kemaksiatan. Tidak boleh orang yang berpuasa menjelek-jelekan saudaranya, menghina saudaranya, wala yarfuth wala yajhal. Dan bahkan dalam keadaan defense, dalam keadaan dia itu menahan dirinya, maka disebutkan lafaz setelahnya, wa idza syatamahu au qatalahu falyaqul ana shaimun. Maka dari keutamaan berpuasa juga mencegah dari kemaksiatan. Di saat dia dihina, diejek pada siang puasa itu dan ditertawakan, membuat dia marah dan bahkan didorong-dorong untuk diajak kelahi, maka dia tidak melayani orang yang dalam keadaan mengajak kepada kemungkaran, untuk saling menghina, untuk saling mencela, untuk saling memukul, untuk saling berkelahi. Maka orang yang berpuasa di sini dikatakan oleh Nabi jangan dilayani, tetapi katakan kepada orang yang mendolimi kamu, mencela kamu dan mengajak kamu kelahi, ini shaimun, pergi dariku, aku orang yang berpuasa. Maka jelas di hadis ini menunjukkan orang yang berpuasa dijadikan oleh Allah tameng dari perbuatan kemaksiatan. Maka tidak memulai untuk mencela manusia dan memukul manusia dan mendolimi manusia dan mencuri dan membegal dan merampok. Bahkan yang tadinya tidak sholat berjamaah, dengan puasa ini diharapkan sholat berjamaah. Untuk apa dia lapar dan haus, kemudian tidak sholat zuhur, tidak sholat asar. Dan begitu pun di sini, jika dia diajak untuk melaksanakan perbuatan keji, seperti dia dihina dan dipukul, maka dia mengatakan ini shaimun, aku orang yang berpuasa. Maka inilah dari keutamaan berpuasa bagi orang-orang yang berpuasa, dari keutamaan di dunia yang ke-9. Kemudian dari keutamaan orang yang berpuasa di dunia ini yang ke-10, bahwa amalan puasa ini menyebabkan dia diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Yang mana pendalilannya? Hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa seseorang yang melaksanakan puasa dikarenakan iman kepada Allah, dia berpuasa tujuannya memang untuk Allah. Beriman kepada Allah bahwa rukun Islam tegak dengan puasa Ramadan. Maka dia laksanakan karena iman kepada Allah. Dan yang kedua, ihtisaban, yang mana dia mengharap pahala dari Allah, bukan riya, karena ingin dilihat manusia. Di rumahnya semua puasa, maka dia pun ikut puasa. Bukan karena Allah, tetapi karena manusia tidak. Maka barang siapa yang berpuasa iman, menegakkan rukun Islam, dan yang kedua menginginkan pahala dari Allah bukan untuk tujuan manusia, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka dia diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Hadis ini muttafaqun alaih. Dan juga di dalam hadis yang banyak, datang dari 7 sahabat, datang dari Abi Hurairah dan yang lainnya, yang mana sanadnya semuanya dhaif namun bisa naik kepada sahih li ghairi, di mana Nabi di saat naik di atas mimbar seperti saya berkhutbah di sini, ada 3 tangga. Maka Nabi mengatakan di tangga yang pertama amin, di tangga yang kedua amin, di tangga yang ketiga amin. Maka dikatakan oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kamu mengaminkan apa?" Maka poin pendalilannya di sini kita ambil hanya 1 amin saja untuk memperingkas khutbah. Dikatakan kepadaku Jibril mengatakan kepadaku, "Ya Muhammad, aminkan."
Makna amin, doakan agar Allah mengabulkannya. Apa yang diinginkan? Berkata Jibril, ragima anf rajulin au ba'uda. Maknanya Allah menghinakan wajah seseorang. Dan ini hinaan yang besar. Dan dijauhkan dari rahmatnya. Bagi seseorang yang masuk kepadanya bulan Ramadan dan tidak berpuasa, sehingga Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Maka ini menjadi pendalilan bahwa orang yang berpuasa Ramadan diampuni dosa-dosanya. Dan Jibril meminta kepada Nabi untuk mengaminkan, ragima anf wa ba'uda rajulin dakhala alaihi Ramadan wa lam yughfar lahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amin. Maka Jibril mengatakan, wahai Muhammad, aminkan sekarang. Barang siapa seseorang yang masuk bulan Ramadan, seorang muslim masuk bulan Ramadan dan tidak berpuasa, maka tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Doakan semoga Allah memburukkannya. Ragima anfi rajulin, maknanya Allah memburukkan orang ini dan Allah menjauhkan dari rahmatnya. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa orang-orang yang masuk bulan Ramadan dan dia berpuasa diampuni dosa-dosanya. Kemudian permasalahan di sini dari dua hadis, di mana hadis yang pertama tadi muttafaqun alaih dari Abi Hurairah dan hadis yang kedua hadis yang sahih li ghairi, di mana Nabi mengaminkan dari doa Jibril agar orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tidak diampuni dosa-dosanya dan didoakan keburukan dan dijauhkan dari rahmat Allah. Maka diaminkan oleh Nabi. Pertanyaan yang besar, dosa-dosa apa yang diampuni oleh Allah? Perlu diketahui ya ibadallah, manusia berdosa dan tidak pernah lekang dari dosa. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan yang lainnya, atau At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Ashabus Sunan, yang mana datang dari jalan Ali ibni Mas'adah Al-Bahili dari Qatadah dari Anas yang sanadnya hasan lidati, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Berkata Nabi kita bahwa seluruh Bani Adam tidak pernah lekang dari dosa. Maka kita ini pendosa, kata Nabi. Namun di sisi Allah, sebaik-baiknya meskipun dia jatuh kepada dosa, sebaik-baiknya orang yang berdosa kembali kepada Allah dengan bertobat dan beristighfar. Hadis ini menunjukkan kita ini tidak pernah lekang dari dosa. Baik ustadz, baik santri, baik orang awam, baik syekh, baik siapapun. Maka yang namanya manusia tidak pernah lekang daripada dosa. Namun jika kita berdosa, Allah mencintai kita untuk kembali kepadanya, bertobat kepada Allah. Maka ini yang diinginkan di dalam hadis ini. Maka dosa-dosa dari Bani Adam terbagi menjadi dua. Dosa al-kabair, dosa yang sangat besar. Dan juga dosa yang kecil. Dan dosa yang sangat besar diantaranya kesyirikan. Seperti di dalam hadis atau di Al-Quran juga, di surat Luqman Allah berfirman, inna syirka la zulmun adzim. Bahwa kesyirikan, makna kesyirikan adalah beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah. Maka itu dosa yang paling besar. Forever in hell. Jika mati belum bertaubat, kekal di api neraka. Allah tidak akan mengampuninya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Bahwa Allah tidak akan pernah mengampuni orang yang mati dalam keadaan menyembah kepada selain Allah, belum bertaubat, forever in hell, kekal di api neraka. Ini dosa yang paling puncak, prima, the big sinner. Diampuni jika belum bertobat. Dan setelah itu dosa-dosa yang besar, seperti berdosa kepada kedua orang tua, seperti melaksanakan zina, seperti memakan riba. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akilu riba wa maukilah wa katibain wa syahidain. Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, dan ini maknanya dilaknat dosa besar, orang yang memakan riba seperti para bankir,
yang bekerja di bank, atau orang yang disembelih dari belakang, orang yang meminjam ke bank. Meminjam 100 juta, setelah administrasi hanya diberikan 80 juta, mana 20 juta administrasi diberikan kepada mereka. Lalu dari 80 juta ini setiap bulan membayar demikian dan demikian sesuai disepakati. Akhirnya 10 tahun membayar 8 juta, setiap bulan membayar 500 ribu dan terus seperti itu. Sehingga dia harus membayar pinjam 10 juta tertulis, diberikan 80 juta, dan di saat dihitung labanya setiap bulan dia membayar bertahun-tahun 160 juta totalnya. Maka ini adalah riba yang diharamkan. Maka ini dosa besar dari contoh. Maka dosa-dosa besar ini, dan juga di sana ada dosa kecil dari kaum muslimin. Dan dosa kecil banyak ditafsirkan oleh para ulama, dosa yang tidak ada wa'id syadid dari Al-Quran. Tidak ada di Al-Quran dan di Sunnah ancaman yang keras masuk kepada api neraka dan diadab di api neraka. Itu makna dari dosa yang kecil, dan tidak ada kafarah, dan juga tidak ada dari hudud. Harus didirikan had, diiqab di dunia, seperti mencuri dipotong tangan. Orang yang berzina, muhson, sudah bersuami atau selingkuh, dirojam sampai mati. Maka di sini ada dosa yang dinamakan dosa as-shaghair, dosa yang kecil. Maka kembali kepada permasalahan. Lalu dosa-dosa apa yang diampuni hanya dengan puasa ini? Jawabnya dosa-dosa yang kecil saja. Maka hadis-hadis tadi yang kita sebutkan, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, diampuni dosa-dosanya yang lalu, dosa-dosa yang kecil saja. Kenapa? Karena telah datang hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan. Ini poinnya. Bahwa seseorang yang terus melaksanakan salat, dari salat ke salat, dari zuhur, kemudian salat asar, kemudian maghrib, kemudian isya, kemudian besoknya fajar, terus seperti itu, dosa-dosanya direct, otomatis diampuni. Diampuni secara otomatis. Dan juga dari salat Jumat kepada salat Jumat. Maka orang yang melaksanakan salat Jumat diampuni dari salat Jumat yang dulu, dari dosa-dosanya kemarin, hari Kamis, hari Rabu, hari Selasa, Senin, itu diampuni dengan dia salat Jumat sekarang. Dan salat Jumat nanti setelah hari Sabtu esok, Ahad, dihapus dengan salat Jumat yang seterusnya. Dan begitu pun Ramadan kepada Ramadan. Maka dosa-dosa kita di Sya'ban, di bulan-bulan sebelumnya, datangnya Ramadan dan kita puasa Ramadan, dihapus 1 tahun. Dosa-dosa apa? Secara direct, otomatis, dosa-dosa kecil saja. Sesuai dengan hadis ini, bahwa puasa Ramadan kepada puasa Ramadan menghapuskan dosa-dosa. Dosa-dosa apa? Dosa-dosa man lam yaltamis al-kabair. As-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffirat lima bainahun idza jutunibal kabair. Bahwa Ramadan kepada Ramadan yang berikutnya menghapus dosa 1 tahun itu jika dia terjauh dari dosa-dosa yang besar. Maka penjelasan saya ini sangat penting, wahai saudara-saudaraku. Kenapa? Sebagian orang memahami bahwa Allah akan mengampuni dosa kita secara otomatis, maka mereka senang, terutama orang-orang yang berkecimpung dengan dosa besar. Kita berikan contoh. Seorang bankir yang di dalam bulan Ramadan dia tetap bekerja di banknya. Maka orang yang bekerja di bank masuk kepada laknat Nabi tadi. Orang itu dilaknat oleh Nabi karena menjadi bankir yang menyembelih orang yang meminjam dari nasabahnya kepada bank, disembelih dari belakang. Maka orang yang bekerja di bank di siang hari, dia berpuasa. Kemudian dia menaikkan kontrak dari penalti, dari pengambilan mobil dikarenakan tidak bisa membayar, dari pengambilan hak tanah, dari rumah yang diambil oleh pihak bank karena tidak bisa membayar, utang-utangnya bangkrut.
Dan ini yang dilaknat oleh Nabi. Maka dosa besar dia perbuat di siang hari. Maka apakah maknanya orang yang berpuasa Ramadan diampuni dosa-dosanya? Dosa besar ini tidak apa-apalah. Aku berpuasa aja. Agar tahun ini dosa-dosaku kerja di bank diampuni. Apakah seperti itu maknanya? Tidak. Dan begitu pun maaf, para pelacur. Di mana di siang hari dia berpuasa. Dan perempuan-perempuan ini, perempuan eksperimen peret, yang mana di malam hari dia bermetamorfosis menjadi kupu-kupu malam. Maka menjadi pelacur di malam hari. Kemudian beranggapan, tidak apa-apalah dosaku yang aku lakukan ini. Kan toh diampuni di saat aku berpuasa. Toh Nabi mengatakan, Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampuni dosa-dosanya yang tahun lalu. Maka aku di malam hari berzina, puasa di siang hari 1 bulan penuh, akan diampuni dosa-dosanya. Hasya wa kalla. Bukan ini, intabihu. Tidak ada seseorang yang melaksanakan dosa-dosa besar tadi, di siang hari memakan riba, para bangkir, kemudian di malam hari perempuan-perempuan malam menjadi pelacur, kemudian berpuasa di siangnya dihapus dosa-dosanya. Tidak seperti itu. Idan yang dihapus dari dosa-dosanya, dosa-dosa yang kecil sesuai hadis Muslim tadi. Lalu bagaimana bagi mereka para pendosa-pendosa besar? Tidak cukup hanya dengan berpuasa, harus dia bertaubat. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Maka di dalam ayat Al-Quran disebutkan, barang siapa yang mempunyai dosa besar dengan berzina, terus melaksanakan zina, dan melaksanakan kerja di bank selama dia bekerja di bank, atau melaksanakan pembunuhan, atau korupsi, atau pencuri, atau yang lainnya dari dosa-dosa besar, maka jawabnya apa ingin diampuni? Dia bertaubat dari dosa-dosanya, maka Allah akan mengampuninya. Adapun hanya sekedar dengan berpuasa di siang Ramadan tidak diampuni. Maka awas, jangan ada yang salah berpersepsi. Aku akan terus saja melaksanakan dosa-dosa besarku dan aku berpuasa sehingga Allah mengampuni dosa-dosa besarku. Jangan dipikir seperti ini. Maka mereka orang-orang yang tidak sholat berjamaah ataupun tidak sholat 5 waktu, kemudian dengan sholat, dengan puasaku menghapuskan sholat-sholatku yang dulu, yang aku tinggalkan, tidak. Harus bertaubat. Dan semua pekerjaan-pekerjaan yang haram seperti menjadi dukun. Maka di saat bulan Ramadan berpuasa. Padahal dia melaksanakan teluh dan melaksanakan tenung. Dan memisahkan seorang laki-laki dengan perempuan menjadi cerai-berai dikarenakan sihirnya. Kemudian berpuasa Ramadan. Diharapkan klinik dan sihirnya diampuni oleh Allah. Tidak. Hasya wa kalla. Maka telah datang tadi pendalilannya, harus dia bertaubat. Atau apa? Jika dia mempunyai perkara-perkara, harus dibayar hudud. Seperti dulu kisah Al-Ghamidiyah, yang mana, dan Al-Juhainiyah, 2 perempuan ini di zaman Nabi, berzina dan telah menikah, mempunyai suami, selingkuh. Maka apa? Diperintahkan oleh Nabi, keduanya datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, tahirni. Wahai Rasulullah, sucikan dosaku. Kenapa? Aku berselingkuh dan aku mempunyai suami. Dan ini bunting perutku dari hasil selingkuhanku. Ingin mensucikan. Maka apakah Nabi mengatakan puasa Ramadan? Cukup. La. Tapi apa? Apakah kamu melaksanakannya dengan akal sehat? Tidak dipaksa, diperkosa? Tidak. Dengan akal yang sehat. Dan kamu bunting, maka keluarkan dulu bayimu. Setelah mengeluarkan bayinya dan dalam keadaan nifas, datang kepada Nabi. Sucikan aku. Tidak. Susui anakmu selama 2 tahun. Agar tidak mendolimi anaknya. Ibunya dirojam mendolimi anaknya. Maka kemudian setelah itu, setelah 2 tahun, datanglah kepada Nabi dan membawa anaknya dengan membawa roti. Maka kata Nabi, ya sudah cukup. Sekarang dirojam. Maka perbuatan dosa ini tidak dihapus dengan Ramadan. Maka harus dengan taubat. Maka dirojam, setelah dirojam, apa kata Nabi? Walladzi nafsi biyadih, lauzi'at at-taubah ila sab'ina min ahlil Madinah lakafathu
demi Allah, Nabi melihat bagaimana Allah mengampuni dosa perempuan ini. Jika perempuan yang telah bertobat dari selingkuhnya ini dengan dirojam sampai meninggal, aku melihat ampunan Allah sangat luas jika dibagikan kepada 70 pendosa-pendosa yang ada di sini, maka masih cukup ampunan Allah atasnya. Maka ini menjadi pendalilan dan perhatian, jangan ada yang beranggap bahwa orang yang meninggalkan bertahun-tahun tidak salat, kemudian aku puasa Ramadan diampuni. Tidak, harus bertaubat dan bertahun-tahun melaksanakan profesi-profesi yang haram, penyanyi ataupun tadi pekerja bank dan sebagainya, maka tidak bisa bertaubat hanya dengan melaksanakan puasa Ramadan. As'alullahal karim rabbal arsil azim an yaghfira jami'a dzunubana fastaghfiruh innallaha ghafurun rahim.